Saya adalah wakil komandan divisi. Dan saya berbohong kepada pacar saya bahwa saya adalah seorang pegawai negeri dengan gaji 12 juta rupiah sebulan. Dia membawa saya pulang untuk bertemu orang tuanya. Begitu saya melangkah masuk, saya tertegun. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi dan dapat memimpin pasukan dalam kampanye berskala besar akan memilih untuk hidup sebagai orang biasa, menyembunyikan identitasnya di balik kedok pegawai kecil? Dapatkah cinta sejati lahir dari ketulusan murni, tanpa tercemar oleh perhitungan status atau uang? Kisah yang akan kita jelajahi bersama ini adalah sebuah pembalikan situasi yang spektakuler, di mana kesombongan kekuasaan akan tunduk pada keberanian seorang prajurit sejati, dan di mana ketulusan akan dibalas dengan akhir yang paling memuaskan. Usia 35 tahun bagi banyak pria baru permulaan karier. Namun bagi saya, waktu itu telah dipenuhi oleh tahun-tahun pelatihan yang berat di medan latihan dan kampanye yang menegangkan di perbatasan tanah air. Atasan saya menyebut saya bakat langka dalam taktik militer. Kasus istimewa yang langka dalam sejarah militer karena pencapaian luar biasa dalam operasi khusus yang langsung diangkat dan dilindungi oleh atasan. Rekan-rekan saya menyebut saya komandan yang tangguh. Setelah operasi besar yang menentukan di wilayah perbatasan Barat Daya, di mana saya langsung memimpin penumpasan geng kriminal berbahaya berskala besar, Komisi Militer Pusat secara khusus menaikkan pangkat saya, memutuskan untuk menunjuk saya sebagai wakil komandan divisi 38, mengemban tanggung jawab yang tak terhingga. Di usia ini, menyandang pangkat letnan kolonel adalah kehormatan tertinggi, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Setelah upacara penyerahan pangkat berakhir, saya berdiri diam di ruang kerja, memandangi seragam militer yang rapi tergantung di gantungan. Ketegangan saraf yang berlangsung selama berbulan-bulan membuat saya merasa sangat lelah. Dari malam tanpa tidur, merencanakan peta operasi, hingga jam-jam tegang di lapangan, pikiran saya sepertinya tidak pernah beristirahat. Atasan menyadari hal itu. Komandan divisi menepuk pundak saya, memerintahkan saya untuk mengambil cuti sebulan sebelum secara resmi mengambil alih pekerjaan mengelola seluruh pasukan. Dia meminta saya untuk melupakan sepenuhnya semua pikiran tentang senjata, tentang latihan, untuk kembali menjadi pemuda biasa guna memulihkan kesehatan mental. Saya memilih Jakarta sebagai tempat peristirahatan untuk liburan istimewa ini, berbeda dengan resort terpencil atau perjalanan yang bising. Saya ingin membaur dalam kesibukan hidup seorang pekerja biasa. Saya menyimpan seragam militer saya dan medali-medali di dasar tas perjalanan besar. Saya menyewa sebuah apartemen kecil yang tua tapi bersih di Jakarta Timur. Tidak ada penjaga. Tidak ada suara terompet alarm pukul 5.00 pagi. Tidak ada dokumen rahasia yang perlu disetujui. Setiap pagi saya bangun, menyeduh teh hijau Jawa, kemudian berlari. Saya duduk menikmati teh di balkon, memandangi keramaian orang yang macet berangkat kerja. Untuk menghindari tatapan ingin tahu dan pertanyaan merepotkan dari tetangga sekitar, saya mengenakan kedok yang sempurna. Saya memberitahu ketua RT dan pemilik rumah bahwa nama saya Bayu, seorang pegawai negeri biasa yang bekerja di kantor dengan gaji 12 juta rupiah sebulan. Kedok itu sangat aman. Tidak ada yang peduli dengan seorang pegawai kantor berpenghasilan menengah yang mengenakan kemeja berwarna terang, celana gelap, dan mengendarai sepeda motor bebek tua. Saya menikmati kedamaian itu. Saya berjalan-jalan di gang-gang kecil, makan di warung nasi pinggir jalan, duduk, minum es teh kaki lima, mendengarkan obrolan pekerja tentang berita-berita terkini. Waktu ini membantu jiwa saya menjadi tenang, meredakan sudut-sudut kaku yang telah ditempa lingkungan militer dalam diri saya selama 1 dekade terakhir. Saya tidak tahu bahwa dalam kedok sederhana inilah takdir telah mengatur saya untuk bertemu dengan titik balik terbesar dalam hidup saya. Hujan deras awal musim panas di Jakarta selalu datang tiba-tiba tanpa peringatan. Hari itu saya sedang dalam perjalanan pulang ke kos setelah mengunjungi toko buku bekas. Hujan turun deras seperti air terjun,
membuat jalan kecil cepat tergenang air. Saat saya menuntun sepeda motor mencari tempat berteduh, saya melihat seorang gadis sedang kesulitan mendorong sepeda motor matiknya yang mogok di tengah air keruh. Tubuhnya kecil. Jas, hujan tipis, tidak cukup melindunginya, sehingga seluruh tubuhnya basah kuyup. Orang-orang yang lewat terburu-buru, melaju, tidak ada yang berhenti. Naluri seorang prajurit tidak mengizinkan saya hanya berdiri melihat orang lain kesulitan. Saya memarkir sepeda motor di trotoar, menggulung celana, berjalan ke tengah genangan air mendekati gadis itu. Itulah pertama kali saya bertemu Rani. Saat saya menawarkan bantuan mendorong sepeda ke tempat yang lebih tinggi, dia menatap saya dengan mata besar yang penuh rasa terima kasih. Wajah Rani tidak dirias berlebihan. Kecantikannya sangat anggun, polos, dan alami. Ketika sepeda motor berhasil dibawa ke bengkel pinggir jalan, kami duduk menunggu di bawah atap yang sempit. Rani mengeluarkan sapu tangan bersih dari tasnya. Dengan malu-malu memberikannya kepada saya untuk mengelap wajah. Melalui percakapan yang terputus-putus karena suara hujan, saya tahu Rani adalah seorang guru taman kanak-kanak. Suaranya lembut, hangat. Benar-benar berbeda dengan perintah-perintah tegas di medan latihan yang biasa saya dengar. Setelah sore itu, kami bertukar nomor telepon. Pesan-pesan bertanya kabar berubah menjadi kencan sederhana sepulang kerja. Kami sering berjalan-jalan di taman, makan jajanan pinggir jalan, atau hanya sekadar duduk bersandar satu sama lain memandangi kota yang mulai menyala. Semakin sering berinteraksi, semakin saya menyadari Rani adalah gadis yang sangat berharga. Dia baik hati, selalu peduli pada orang lain, dan terutama tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup. Ketika hubungan semakin mendalam, Rani bertanya tentang pekerjaan saya, melihat jauh ke dalam mata tulusnya. Saya sedikit ragu. Saya ingin memberitahunya identitas asli saya. Tetapi pikiran lain menahan saya. Saya telah menyaksikan terlalu banyak sanjungan palsu dari orang-orang di sekitar saya hanya karena gelar wakil komandan divisi. Saya merindukan cinta murni di mana orang mencintai saya karena diri saya, bukan karena kekuasaan atau materi yang saya miliki. Oleh karena itu, saya tetap berbohong pada awalnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya seorang pegawai kecil. Pekerjaan stabil, tetapi penghasilan sederhana. Setiap bulan hanya 12 juta rupiah. Setelah mendengar itu, Rani sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan atau perubahan sikap. Sebaliknya, Afkadi. Dia tersenyum lembut, menggenggam tangan saya erat-erat. Rani mengatakan bahwa uang itu penting tetapi bukan segalanya. Selama dua orang hidup, dengan tekad, tahu cara mencintai dan merawat satu sama lain, maka 12 juta atau berapapun bisa membangun keluarga yang bahagia. Sejak hari itu, Rani sering membawakan makanan masakannya sendiri ke apartemen kos saya. Kotak nasi panas, masakan-masakan lezat yang beraroma keluarga membuat hati komandan yang keras seperti saya benar-benar menjadi hangat. Saya berjanji pada diri sendiri. Ketika cuti saya berakhir, saya akan memberikannya status yang paling mulia, sepadan dengan pengorbanan dan hati emas yang dia berikan kepada saya. Cinta kami terus berjalan damai di kamar kos yang sempit namun penuh tawa. Namun hidup tidak pernah mulus. Badai mulai menerjang ketika Ibu Lia, ibu kandung Rani, mengetahui putrinya sedang menjalin hubungan dengan pria asing. Berbeda sepenuhnya dengan sifat lembut Rani. Ibu Lia adalah tipe wanita yang sangat pragmatis. Sangat menjunjung tinggi prinsip kesamaan derajat. Melalui percakapan telepon Rani dengan ibunya yang tidak sengaja saya dengar, saya samar-samar membayangkan karakter Ibu Lia. Dia selalu menilai orang dari penampilan, dari jabatan, dan terutama dari jumlah harta yang mereka miliki. Ketika Ibu Lia meminta seseorang untuk diam-diam mencari tahu dan mengetahui bahwa pacar putrinya hanyalah seorang pegawai biasa yang tinggal di kos sempit dengan gaji 12 juta rupiah, dia sangat marah. Malam itu,
Rani menelepon saya. Suaranya terisak-isak. Ibunya telah mempermasalahkan semuanya. Menyalahkannya sebagai anak yang tidak memikirkan orang tua. Tidak tahu melihat jauh ke depan. Ibu Lia bersikeras agar Rani segera memutuskan kontak dengan saya. Bagi Ibu Lia, seorang gadis cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga berada seperti Rani, sama sekali tidak boleh menikah dengan orang yang berlatar belakang miskin. Tindakan Ibu Lia tidak terlalu mengganggu saya. Dengan keberanian seorang jenderal, kata-kata penilaian subjektif itu tidak cukup kuat untuk menggoyahkan saya. Saya hanya merasa kasihan pada Rani yang harus menanggung tekanan berat dari keluarganya sendiri untuk memutuskan hubungan kami. Ibu Lia segera mengatur perjodohan paksaan untuk Rani. Pria yang dia pilih adalah Dimas, putra tunggal dari sebuah perusahaan properti besar di kota. Melalui cerita Rani yang terputus-putus, Dimas adalah seorang pemuda yang manja, mengandalkan kekayaan keluarga yang besar untuk hidup sembrono. Dia sering gonta-ganti pacar, boros, hidup tanpa tujuan yang jelas tetapi selalu mengenakan penampilan terhormat seorang pengusaha sukses. Ibu Lia tertarik pada kekayaan dan latar belakang Dimas. Dia percaya bahwa hanya dengan masuk ke keluarga itu, masa depan putrinya akan terjamin dengan sebaik-baiknya. Rani dengan keras menentang pengaturan ini. Dia mengurung diri di kamar, mogok makan untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan ibunya yang tidak masuk akal. Pesan-pesan Rani yang dikirim kepada saya penuh air mata. Dia mengatakan lebih baik hidup sederhana bersama saya daripada harus menanggung pernikahan tanpa cinta dengan orang yang berkarakter seperti Dishes. Duduk di kamar kos, saya menggenggam erat ponsel di tangan. Tatapan saya menjadi tenang tetapi tegas, seperti saat berdiri di depan peta operasi. Siapapun yang mencoba menggunakan kekuasaan dan uang untuk menindas wanita saya, orang itu pasti akan menerima konsekuensi yang sangat besar. Ketegangan antara Rani dan ibu kandungnya berlangsung selama seminggu penuh. Pada Sabtu sore, Rani tiba-tiba muncul di depan pintu kamar kos saya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena banyak menangis. Tetapi tatapannya memancarkan ketegasan yang aneh. Dia masuk ke kamar, tanpa berkata apa-apa. Langsung memeluk saya erat-erat. Saya menepuk punggungnya lembut, membiarkan air mata hangat membasahi kerah kemeja saya. Saya tahu batas toleransi Rani telah mencapai titik yang sangat lelah. Setelah tenang, Rani duduk di kursi plastik, menuang segelas air putih, meminumnya hingga habis. Lalu mendongak menatap saya dalam-dalam. Dia menarik napas panjang, berbicara dengan jelas. Rani mengumumkan bahwa besok malam ibunya akan mengundang Dimas dan keluarganya untuk makan malam di rumah. Itu sebenarnya adalah pertemuan untuk memutuskan pernikahan dalam bentuk pesta keluarga. Ibu Lia telah membuat keputusan akhir. Jika Rani tidak patuh, dia tidak akan lagi menganggapnya sebagai anak dan akan menggunakan semua koneksinya untuk mempersulit saya agar kehilangan pekerjaan, mengusir saya dari kota ini. Mendengar ini, saya tersenyum tipis. Kenaifan Ibu Lia membuat saya merasa lebih geli daripada marah. Di negara ini, orang yang berwenang untuk memindahkan pekerjaan saya dapat dihitung dengan jari. Dan tentu saja, pengusaha yang hanya pandai pamer penampilan atau para ibu yang suka berkuasa tidak termasuk di antara mereka. Tetapi di depan Rani, saya tetap menjaga sikap tenang seorang pegawai yang rendah hati. Rani menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya penuh permohonan dan tekad yang sangat besar. Dia meminta saya untuk ikut pulang ke rumahnya besok malam untuk makan malam. Rani ingin saya secara resmi bertemu keluarganya sebagai cara untuk menjelaskan kebenaran. Memadamkan sepenuhnya niat perjodohan Ibu Lia dan keluarga Dimas. Dia mengatakan bahwa meskipun dia diusir dari rumah, dia akan menggenggam tangan saya dan berjalan bersama. Permintaan Rani sedikit mengejutkan saya. Awalnya saya bermaksud diam-diam menggunakan beberapa pengaruh di militer untuk memadamkan sikap sombong perusahaan keluarga Dimas.
membantu Rani menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tetapi melihat keberanian dan cinta yang mendalam yang diberikan gadis kecil ini kepada saya memutuskan untuk mengubah cara. Saya mengangguk setuju. Saya mengulurkan tangan membelai rambut Rani yang berantakan. Berjanji kepadanya bahwa semuanya akan diselesaikan dengan baik. Dalam hati saya juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin keluarga dengan ibu yang perhitungan seperti Ibu Lia bisa membesarkan anak perempuan sebaik Rani? Selain itu, saya juga ingin melihat keberanian pemuda bernama Dimas itu, sehingga berani terang-terangan ikut campur dalam hubungan saya. Minggu pagi saya bangun lebih awal. Udara segar pagi akhir pekan memberi saya ketenangan yang luar biasa. Hari ini adalah hari saya secara resmi memasuki rumah pacar saya sebagai seorang pria dewasa yang datang untuk berbicara dengan keluarga. Meskipun berkedok sebagai pegawai berpenghasilan rendah, saya tetap menjaga disiplin seorang prajurit. Pakaian harus rapi dan bersih. Sikap harus berwibawa. Saya memilih kemeja putih, celana gelap, dan menyemir sepatu kulit hitam dengan hati-hati. Saya mampir ke pasar tradisional dekat rumah untuk menyiapkan hadiah perkenalan. Sebenarnya saya bisa menelepon asisten bawahan untuk membawakan barang-barang yang sangat berharga, tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika sudah berperan, harus berperan sepenuhnya. Saya sendiri memilih membeli keranjang buah musiman yang segar dan murah. Setelah itu saya bersusah payah mencari toko teh. Membeli sekantong teh hijau spesial yang enak tetapi dibungkus dengan kertas polos tanpa label mewah. Saya tahu orang tua, terutama pria tradisional, lebih menghargai ketulusan daripada penampilan yang terlalu mencolok. Sekitar pukul 6.00 sore, saya membawa keranjang hadiah berjalan kaki menuju kompleks villa mewah di Kemang, tempat keluarga Rani tinggal. Daerah ini sepi. Keamanan ketat. Kedua sisi jalan dinaungi pepohonan hijau. Gerbang besi besar tertutup rapat menyembunyikan kemewahan di dalamnya. Saat saya berjalan di trotoar, beberapa puluh langkah dari rumah Rani, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala melaju dari belakang. Mobil itu sengaja membelok dekat trotoar dan mengerem mendadak, menciptakan suara decitan ban yang memekakan telinga tepat di samping saya. Kaca jendela turun. Seorang pemuda memakai kacamata hitam. Rambut tertata rapi menjulurkan kepala. Itu adalah Dimas. Dia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tidak ramah. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum mengejek. Dimas berbicara dengan nada menghina. Dia mengejek pakaian sederhana yang saya kenakan, menertawakan keranjang buah murah yang saya pegang. Dia dengan lantang menyatakan, orang-orang miskin yang tidak punya kedudukan sosial seperti saya sebaiknya tahu diri. Jangan bermimpi masuk ke kalangan atas dan merepotkan orang lain di hadapan kesombongan orang yang angkuh. Perasaan saya benar-benar datar, tanpa sedikit pun kemarahan, tanpa kerutan di dahi. Sebagai seorang komandan, saya pernah menghadapi tantangan paling sulit. Gosip-gosip tidak bernilai tidak cukup untuk menggoyahkan saya. Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan tenang tetapi tegas. Tanpa berkata sepatah kata pun. Keheningan saya yang penuh kekuatan membuat Dimas canggung. Dia bergumam beberapa kata yang sulit didengar lalu menginjak gas dan melaju kencang, meninggalkan kepulan debu. Saya tersenyum tipis, mengibaskan sedikit debu di kerah baju. Melanjutkan langkah tegap menuju villa nomor 18. Peristiwa malam ini sepertinya baru benar-benar dimulai. Gerbang aluminium cor padat dari villa nomor 18 perlahan terbuka. Rani sudah menunggu saya di dalam. Hari ini dia mengenakan gaun biru muda yang sangat anggun. Rambutnya tergerai sebahu memberikan kesan lembut dan anggun. Melihat saya, wajah Rani yang tegang segera mereda. Dia berlari, mendekat, menggenggam erat tangan saya. Tangannya dingin dan berkeringat. Jelas menunjukkan kecemasan dan tekanan yang dia alami dari keluarganya. Saya meremas tangannya lembut, mentransfer sedikit kehangatan dan kepercayaan diri.
Saya tersenyum mengangguk memberi isyarat padanya bahwa apapun yang terjadi, saya akan berdiri kokoh di sini untuk melindunginya. Kami berjalan bersama melewati halaman taman yang luas. Pemandangan di sini dirancang dengan sangat teliti dan rumit. Pohon pinus kuno dipangkas dengan hati-hati. Kolam ikan koi yang luasnya puluhan meter persegi dengan air mancur gemericik dan patung batu berukir indah ditempatkan di sepanjang jalan setapak berlantai kayu. Semuanya memancarkan kemewahan materi dari keluarga terkaya di Jakarta. Rani berjalan di samping saya, terus-menerus mengingatkan saya untuk tidak mempedulikan kata-kata kasar ibunya dan juga tidak peduli pada Dimas yang duduk di dalam. Saya hanya mengangguk ringan. Langkah kaki tetap menjaga ritme yang teratur, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa gentar. Ketika melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir rumit, yang pertama kali menyambut mata saya adalah ruang tamu yang sangat mewah. Lampu gantung kristal raksasa tergantung di langit-langit, memancarkan cahaya yang cemerlang, memantul ke lantai marmer yang mengkilap. Sofa panjang berlapis kulit premium impor menempati pusat ruangan. Ibu Lia duduk, bersila di kursi berlengan, mengenakan banyak perhiasan mahal. Duduk tidak jauh darinya adalah Dimas, pemuda yang tadi mencemooh saya di jalan. Dia tersenyum sombong, memegang segelas jus buah yang diayunkan dengan penuh tantangan. Tetapi tatapan saya tidak berhenti pada dua orang yang memancarkan ketidakkramahan itu. Tepat saat melangkah masuk ke tengah ruang tamu, seluruh perhatian saya tertuju pada lukisan potret besar yang tergantung megah di dinding seberang. Itu adalah foto seorang pria parubaya dalam seragam tentara darat yang rapi. Wajah pria itu berwibawa, matanya tegas. Di bahu seragamnya terpasang pangkat letnan kolonel. Di dada seragamnya tersemat lencana penghargaan. Dan di lengan seragamnya adalah lambang yang sangat familiar, yaitu lambang Resimen Infanteri 1. Kaki saya terhenti. Otot-otot di seluruh tubuh saya sejenak menegang, lalu segera rileks. Saya berkedip menatap tajam ke foto untuk memastikan kembali. Informasi. Sama sekali tidak ada kesalahan di sini. Pria dalam bingkai foto yang megah itu adalah Bapak Budi, Komandan Resimen Infanteri 1. Dia adalah perwira yang langsung berada di bawah komando saya di Divisi 38. Kejutan yang datang membuat saya terdiam karena terlalu terkejut. Kenangan beberapa bulan yang lalu menyeruak dengan jelas di benak saya. Dalam rapat evaluasi hasil latihan taktik tingkat divisi, saya sendiri yang memukul meja dengan keras, menunjuk langsung pada Letnan Kolonel Budi ini untuk memberikan kritik keras. Keterlambatan pengerahan pasukan 15 menit di posisi kunci Resimen 1 hampir merusak seluruh skenario simulasi latihan. Saat itu Bapak Budi berdiri tegak di podium. Keringat membasahi punggung bajunya. Menunduk menerima teguran dari saya di hadapan puluhan perwira senior lainnya. Dan sekarang dia adalah ayah kandung dari gadis yang saya cintai. Dia adalah orang yang akan menjadi keluarga masa depan saya. Kebetulan yang ajaib hingga sulit dipercaya dari takdir membuat saya merasa seperti sedang berada di tengah-tengah cerita yang penuh kejutan. Saya hanya berdiri diam di sana. Bibir sedikit terangkat membentuk senyum yang sangat sulit dimengerti. Ibu Lia dan pemuda bernama Dimas melihat saya terdiam. Mengira saya takut dengan kekayaan keluarga ini hingga kehilangan ketenangan. Mereka mulai tertawa mengejek, bersiap untuk memulai lelucon yang sengaja mereka persiapkan. Melihat saya masih berdiri diam menatap dinding, Ibu Lia berdeham keras, sengaja memecah keheningan. Dia perlahan berdiri, berjalan pelan mengelilingi meja kopi marmer. Tatapan ingin tahu menyapu dari ujung kepala hingga ujung sepatu saya. Ketidakhormatan terlihat jelas di wajahnya yang dirias tebal. Ibu Lia berbicara dengan suara melengking, langsung menanyai saya di tengah ruang tamu. Dia bertanya, "Apakah kamu Bayu pegawai bergaji 12 juta sebulan yang Rani bersikeras untuk dibawa pulang?" Saya dengan tenang mengalihkan pandangan dari foto Letnan Kolonel Budi, berbalik dan mengangguk menyapa dengan sopan. Saya menjawabnya dengan nada ramah, mengkonfirmasi bahwa saya adalah Bayu.
sekaligus meletakkan keranjang buah dan bungkusan teh di meja kecil di samping. Dimas yang duduk di sofa panjang langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk pahanya, mengangguk menunjuk ke keranjang buah sederhana saya. Dia dengan lantang mengejek. Keluarga Ibu Lia sejak dulu hanya menjamu tamu dengan ginseng kelas atas. Dengan sarang burung walet mahal. Beberapa apel dari pasar dan teh murahan ini hanya akan merepotkan pelayan. Dia bahkan berbalik memamerkan jam tangan bermerek di pergelangan tangannya. Menyatakan bahwa nilainya setara dengan seluruh kekayaan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh pegawai bergaji. Wajah Rani memerah karena marah. Dia buru-buru berdiri di depan saya. Membantah keras. Ibu dan Dimas. Rani mengatakan saya datang dengan ketulusan hati. Hadiah mahal atau murah tidak sepenting karakter seseorang. Dia menegaskan kepada ibunya bahwa dia hanya mencintai saya dan tidak akan pernah setuju untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan orang yang sombong dan tidak tahu batas seperti Dimas. Kata-kata Rani seperti menuangkan minyak ke dalam api. Ibu Lia dengan marah memukul meja. Menunjuk ke arah saya dan menyalahkan. Dia mengatakan saya adalah orang yang tidak tahu diri. Orang yang berlatar belakang miskin. Tidak sepadan dengan keluarganya. Dia mulai bercerita tentang bagaimana dia membesarkan Rani sejak kecil. Tentang sekolah-sekolah dengan biaya mahal. Tentang perjalanan ke luar negeri yang mewah. Akhirnya dia melipat tangan di dada. Mendongak. Mengajukan syarat yang sulit. Dia menyatakan, jika saya ingin masuk ke pintu keluarga ini, saya harus menyiapkan uang mahar 30 miliar rupiah. Ditambah sebuah rumah di pusat kota. Mendengar angka 30 miliar, Dimas tertawa puas. Bersiul panjang. Dia mengejek bahwa meskipun saya menjual semua harta saya tidak akan bisa mengumpulkan sebagian kecil dari jumlah itu. Dia menyarankan saya untuk keluar dari sini dengan tenang. Berlawanan sepenuhnya dengan kemarahan Rani dan sikap keras kedua orang di depannya. Saya tetap berdiri tegak seperti pohon pinus yang kokoh. Mata saya tidak bergeming. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah saya. Ketenangan mutlak seorang yang terbiasa menghadapi berbagai kesulitan saya tunjukkan dengan jelas. Saya menatap lurus ke mata Ibu Lia. Berbicara dengan suara jelas. Dalam. Tetapi dengan ketegasan. Saya mengatakan bahwa perasaan saya kepada Rani tidak dapat diukur dengan angka-angka mati dan kebahagiaan putri ibu juga bukan pertukaran untuk dinilai. Setelah saya selesai berbicara, saya menarik tangan Rani pelan. Menyuruhnya untuk tenang. Duduk. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang belum memahami nilai sebenarnya dari ketulusan. Sikap tenang dan santai saya membuat Ibu Lia sangat marah hingga terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Perdebatan sengit di ruang tamu semakin bising. Kata-kata teguran Ibu Lia yang bercampur dengan keluhan Rani yang frustrasi menggema di seluruh villa yang luas. Tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara keras dari lantai 2. Pintu ruang kerja kayu ek terbuka lebar dengan tegas. Suara langkah kaki berat menuruni tangga marmer. Sebuah suara berat penuh kekesalan terdengar. Memotong semua suara bising di bawah. Pria yang menuruni tangga itu adalah Bapak Budi. Komandan Resimen 1. Ayah kandung Rani. Berbeda dengan penampilan berwibawa dalam foto berseragam militer. Saat itu dia mengenakan pakaian rumah sederhana. Wajahnya terlihat lesu dan alisnya berkerut rapat. Pekerjaan selama seminggu. Terakhir mengalami tekanan yang sangat besar. Laporan pertanggungjawaban yang diajukan ke instansi atasan masih dalam proses peninjauan. Kemarahan pemimpin tingkat tinggi pada hari itu masih menjadi kekhawatiran yang selalu ada di pikirannya. Dia membutuhkan ketenangan mutlak untuk mencari cara mengatasi kekurangan. Namun rumah ini berisik sekali seperti di jalanan umum. Bapak Budi berhenti di tengah tangga. Melihat sekeliling ruang tamu. Dia bertanya dengan suara keras. Ada apa ini kok rumah jadi ribut begini? Tamu sedang ada di sini tapi kalian malah ribut. Memalukan keluarga saja. Ibu Lia melihat suaminya muncul. Segera berlari ke kaki tangga. Air mata berlinang.
menceritakan kejadian itu dengan cara yang menguntungkan dirinya. Dia menunjuk ke arah saya. Terus-menerus mengeluh bahwa pegawai miskin ini tidak tahu cara membujuk Rani, dan sekarang berani datang ke rumah dengan sikap tidak sopan kepada orang tua. Dia meminta suaminya untuk menggunakan suaranya sebagai kepala keluarga untuk mengusir saya keluar. Mengembalikan ketenangan untuk menjamu Dimas. Bapak Budi mendengar cerita istrinya. Rasa lelah semakin jelas di matanya. Saat ini, hubungan baik dengan keluarga Dimas adalah faktor penting untuk mengkonsolidasikan hubungan sosialnya. Terutama saat pekerjaannya sedang bermasalah besar. Dia berbalik menatap Dimas. Tersenyum canggung bermaksud menenangkan. Meminta maaf atas keributan yang terjadi dalam pertemuan malam ini. Setelah itu, Bapak Budi berbalik dengan marah. Wajahnya gelap menatap ke arah saya. Saat itu saya sedang berdiri setengah berbalik melihat ke arah jendela. Tidak langsung berhadapan dengannya. Bapak Budi tidak melihat jelas penampilan saya. Dia mengayunkan tangan menunjuk langsung ke punggung saya, dan memerintahkan dengan nada yang sangat tegas. Dia dengan lantang menyuruh pemuda itu. Siapa yang mengizinkan kamu datang ke sini membuat keributan satpam? Segera bawa dia keluar dari rumah sekarang juga. Rani panik berlari memeluk lengan ayahnya. Terisak, tolong jangan berkata kasar padanya. Tolong beri saya kesempatan untuk berbicara baik-baik. Tapi Bapak Budi sudah tidak sabar lagi. Dia menepis tangan putrinya. Melangkah cepat ke arah saya. Berniat sendiri menarik saya keluar pintu. Bapak Budi melesat mendekati saya dengan kecepatan. Seorang prajurit sejati. Tangannya yang besar dan kasar karena pengalaman mengangkat tinggi. Bersiap untuk menampar bahu saya dengan kekuatan besar untuk menarik saya pergi. Mulutnya masih terus mengeluarkan kata-kata pengusiran yang tegas. Dia bertanya apakah saya tidak mendengar apa-apa. Mengapa saya tidak mau keluar dari rumah ini? Jangan sampai dia harus menggunakan kekerasan. Tepat ketika tangan Bapak Budi tinggal sekitar 10 cm dari bahu saya. Saya perlahan berbalik. Setiap gerakan saya tenang. Tanpa sedikit pun tergesa-gesa atau ketakutan. Saya berdiri tegak. Kedua tangan di belakang punggung. Persis seperti posisi familiar di medan latihan. Saya sedikit mengangkat dagu. Melontarkan tatapan yang sangat tegas. Tajam seperti kilat yang menembus langsung ke mata Bapak Budi yang sedang marah besar. Saat kedua mata bertemu, ada apa dada? Waktu di ruang tamu seolah berhenti total. Tangan Bapak Budi yang tergantung di udara tiba-tiba terhenti. Otot-otot di wajahnya berkedut terus-menerus. Matanya terbelalak, mencerminkan kejutan yang luar biasa. Seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan di meja ini. Kulitnya yang biasanya kecoklatan karena panas dan angin medan latihan. Dalam sekejap berubah pucat pasi. Otak komandan resimen yang berpengalaman itu seolah benar-benar kosong seketika. Dalam pikiran Bapak Budi saat ini, semua pemandangan ruang tamu yang mewah itu lenyap, digantikan oleh gambaran ruang rapat operasi yang luas di markas komando tepat seminggu yang lalu. Di ruangan yang khidmat itu, puluhan pemimpin tingkat tinggi duduk diam membisu. Di posisi tengah, seorang pemuda berpangkat tinggi sedang memukul meja, menyebut namanya dan memberikan kritik keras tentang kesalahan profesional. Wajah dingin dan tegas pemuda itu. Tatapan yang menembus hati komandan itu. Benar-benar cocok di setiap garis wajah, dengan pegawai yang sedang berdiri tepat di ruang tamu rumahnya. Saat ini, tenggorokan Bapak Budi mengeluarkan suara tersendat dan kering. Dia ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi mulutnya terus tergagap tidak bisa membentuk kata-kata. Kelenjar keringat bekerja maksimal. Meneteskan butiran-butiran besar membasahi sebagian baju di dada. Kedua kakinya yang kokoh, yang pernah melewati ratusan perjalanan, kini menjadi lemah. Tidak bisa berdiri tegak. Harus terhuyung mundur setengah langkah. Dalam kebingungan yang luar biasa, tangannya membentur kuat tepi meja marmer. Gelas minum keramik mahal terlempar ke lantai marmer.
Pecah berkeping-keping menjadi ratusan pecahan yang memekakan telinga. Suara pecahnya gelas membuat Ibu Lia terlonjak. Dia buru-buru berlari menopang lengan suaminya yang gemetar. Khawatir bertanya apakah dia merasa lelah atau pusing. Dimas juga menarik kembali senyum sinisnya. Menatap bingung pada sikap aneh Bapak Budi. Hanya saya yang tetap berdiri di tempat. Saya mempertahankan ekspresi tenang. Sedikit menyeringai membentuk senyum yang sangat sulit dimengerti. Saya menatap tajam Bapak Budi. Menunggu bagaimana bawahan saya akan mengatasi situasi lucu ini. Suasana hening sampai-sampai orang bisa mendengar suara napas terengah-engah pria yang berdiri di depan saya. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa puluh detik. Tetapi terasa seperti waktu yang sangat lama. Kejutan telah mencapai puncaknya. Menghancurkan semua penampilan berwibawa seorang kepala keluarga Bapak Budi. Terlepas dari kehadiran istri, putri, dan tamu muda. Kebiasaan disiplin yang tertanam kuat dalam kehidupannya selama bertahun-tahun telah sepenuhnya mengendalikan tindakannya. Bapak Budi menepis tangan Ibu Lia dengan lembut untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menarik napas sangat dalam. Mengeraskan seluruh tubuhnya. Pergelangan kakinya mengangkat. Menghentakkan tumitnya ke lantai. Menciptakan suara gemuruh. Punggungnya yang tadinya membungkuk langsung tegak. Tangan kanannya mengayun tegas. Jari-jarinya rapat di posisi sejajar alis. Sebuah gerakan hormat sesuai peraturan militer yang sangat standar dilakukan oleh seorang perwira kepada komandan tingkat atasnya. Suara Bapak Budi terdengar berat dan gemetar. Tetapi volume suaranya dipaksakan setinggi mungkin. Menggema. Di keempat dinding ruang tamu. Lapor Wakil Komandan Divisi. Komandan Resimen 1 hadir. Kalimat singkat itu jatuh di tengah ruang tamu. Seperti guntur yang menggelegar di langit yang cerah. Mengubah sepenuhnya persepsi semua orang yang hadir. Ibu Lia membelalakan mata karena terkejut luar biasa. Kedua tangannya terkulai. Seluruh tubuhnya kaku. Tidak bisa bergerak. Pikiran materialistisnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Pemuda sederhana yang mengendarai sepeda motor tua dengan penghasilan rendah. Ternyata adalah pemimpin tingkat tinggi yang berkuasa. Atasan langsung yang memiliki suara penentu dalam pekerjaan suaminya. Kejutan yang terlalu besar membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Hampir jatuh berlutut. Di sofa panjang di sampingnya. Senyum puas di bibir Dimas membeku. Wajahnya menjadi sangat canggung. Gelas air di tangannya miring sepenuhnya. Air tumpah membasahi sebagian bajunya. Dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tenggorokannya tidak mengeluarkan suara. Dia melirik Bapak Budi yang berdiri tegak memberi hormat dengan hormat lalu melirik ke arah saya yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Penuh wibawa. Kebanggaan pemuda yang bergantung pada latar belakang keluarga itu runtuh sepenuhnya hanya dalam sekejap. Rani berdiri di sudut ruangan. Kedua tangannya menutupi mulutnya untuk menyembunyikan teriakan kagetnya. Mata beningnya terbuka lebar menatap saya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi nalurinya memberitahunya bahwa pria yang dia cintai mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia ketahui. Saya perlahan maju selangkah. Aura berwibawa seorang pemimpin terpancar jelas. Sepenuhnya mengalahkan kemewahan villa yang mewah itu. Saya mengangkat tangan. Memberi hormat kepada Bapak Budi dengan santai. Lalu perlahan menurunkannya. Tatapan saya tenang. Melirik wajah pucat Dimas. Keterkejutan. Ibu Lia. Lalu berhenti tepat di wajah Bapak Budi. Saya berbicara dengan nada tidak keras tetapi jelas di setiap kata. Rekan Budi. Sepertinya di rumah rekan lebih sibuk dan punya suara daripada saat melaporkan situasi di aula kantor. Ya, komentar tegas. Saya baru saja selesai. Suasana di ruang tamu semakin hening. Bapak Budi berdiri tegak. Keringat di dahinya mengalir deras hingga ke dagu. Tetapi dia sama sekali tidak berani mengangkat tangan untuk mengelapnya. Matanya menatap lurus ke depan sesuai perintah. Dadanya naik turun terengah-engah.
menunjukkan kecemasan. Seperti seorang prajurit muda yang baru saja melakukan kesalahan fatal di tempat latihan. Ibu Lia baru saja sadar dari keterkejutannya. Sifat keras kepala dan kebiasaan menilai orang dari penampilan membuatnya tidak bisa langsung menerima kenyataan mengejutkan ini. Dia buru-buru mendekat. Memegang lengan suaminya yang masih dalam posisi hormat. Dia menarik tangan Bapak Budi ke bawah. Suaranya pecah karena terkejut. Dia bertanya dengan suara keras. Apakah Bapak salah? Apakah akhir-akhir ini terlalu banyak bekerja sehingga mata jadi berkunang-kunang dan pusing? Dia menunjuk ke arah saya. Terus-menerus bersikeras bahwa ini hanya Bayu, seorang pegawai biasa di kos kecil. Bagaimana bisa dia menjadi pemimpin tingkat tinggi? Tindakan sembrono istrinya membuat Bapak Budi sangat marah. Kecemasan akan disiplin bercampur dengan kekesalan membuat wajahnya menjadi sangat tegang. Bapak Budi menghentakkan tangannya dengan kuat, menepis tangan Ibu Lia, sehingga dia mundur beberapa langkah dan jatuh terhuyung di sofa panjang. Dia dengan suara keras mengingatkan dan melarang istrinya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkan lagi. Dia membentak istrinya agar segera diam sebelum membawa bencana besar bagi keluarga. Ini sikap keras Bapak Budi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap istrinya yang terbiasa mendominasi membuat Ibu Lia takut hingga terdiam. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berhasil menenangkan istrinya yang kurang pengertian, Bapak Budi buru-buru berbalik, kembali melipat tangan di belakang punggung. Sedikit membungkuk di hadapan saya dengan penuh hormat. Suaranya terdengar merintih, penuh penyesalan. Dia melaporkan bahwa keluarganya karena kurang pengetahuan tidak mengenali atasan yang berada di depannya sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia menerima semua kekurangan pada dirinya sendiri. Berharap saya berbesar hati memaafkan ketidaktahuan anggota keluarganya. Dia memohon agar saya mempertimbangkan pengabdiannya yang sudah lama kepada organisasi. Di sudut ruangan, Rani masih berdiri diam. Matanya berkaca-kaca bercampur antara kejutan, kebingungan, dan sedikit rasa sedih. Dia perlahan melangkah maju ke arah saya, meraih ujung kemeja saya, menariknya pelan. Dia bertanya dengan suara pelan. Sebenarnya ada apa ini? Siapa identitas asli saya dan mengapa ayah saya harus bersikap hati-hati di hadapan saya seperti itu? Melihat wajah Rani yang bingung, kekerasan dalam diri saya melunak. Saya mengulurkan tangan mengusap lembut rambutnya. Tersenyum menenangkan. Saya bilang padanya untuk tetap tenang. Berdiri di samping saya. Semuanya akan saya jelaskan dengan jelas nanti. Sedangkan sekarang saya perlu menyelesaikan hal-hal yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi di sini. Saat Bapak Budi masih membungkuk menyatakan penyesalan. Sementara Ibu Lia duduk diam membisu di kursi. Dimas tiba-tiba memecah keheningan dengan tawa keras yang mengejek. Tawanya terdengar sangat sumbang. Sangat mencerminkan sifat orang yang sombong hingga buta. Dimas tertawa sambil menggelengkan kepala. Perlahan berdiri, menepis sedikit lipatan bajunya, lalu mendongak ke arah saya dan Bapak Budi. Dia mencemooh, mengatakan bahwa ini sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara yang sengaja dibuat oleh saya dan Rani untuk mengelabui keluarga. Dimas berbalik menatap Bapak Budi dengan tatapan tidak hormat. Mengatakan bahwa komandan resimen itu sudah tua, sehingga penglihatannya tidak tajam. Ditipu oleh seorang aktor bergaji 12 juta rupiah. Hingga takut tanpa alasan. Dia dengan lantang menyatakan bahwa di kota ini, dia tahu betul orang-orang yang berkedudukan. Dan sama sekali tidak ada pemimpin muda yang mengendarai sepeda motor tua dan berpakaian terlalu sederhana seperti saya. Melihat Bapak Budi tetap diam tidak menjawab, Dimas mulai menunjukkan sifat angkuh yang biasa. Dia mengayunkan tangan menunjuk ke arah Bapak Budi. Nada suaranya sangat sombong. Dia dengan lantang mengatakan, jika Bapak Budi terus mengikuti lelucon ini dan merusak pembicaraan penting kedua keluarga, dia akan segera menelepon keluarganya. Dia memperingatkan bahwa perusahaan keluarganya akan menarik semua investasi.
membatalkan semua kontrak kerjasama ekonomi dengan perusahaan Ibu Lia. Dia dengan berani menyatakan akan membuat perusahaan Ibu Lia mengalami kesulitan keuangan. Memutus jalur bisnis dan mendorong bisnis istrinya ke ambang kebangkrutan hanya dalam waktu singkat. Mendengar tentang pemutusan kontrak dan risiko kehilangan bisnis. Perhitungan untung rugi, Ibu Lia kembali mengalahkan rasa takutnya. Dia terhuyung berdiri. Mendekati Dimas. Mulutnya terus-menerus menenangkan. Meminta dia untuk tidak marah. Setelah itu, dia berbalik melihat Bapak Budi. Mengikuti perkataan Dimas. Mendesak suaminya untuk berdiri tegak. Jangan lagi bersikap merendah di depan saya. Dia mendesak Bapak Budi untuk segera mengusir penipu ini untuk menyelamatkan bisnis besar keluarga. Saya berdiri dengan tangan terlipat di dada. Diam-diam mengamati tingkah laku dua orang yang dibutakan oleh materi. Semakin saya melihat ekspresi sombong Dimas, semakin saya merasa kasihan pada kedangkalannya. Dia sedang mempersulit dirinya sendiri dengan dasar keluarga yang selalu dia banggakan. Saya sedikit menyeringai. Berbicara dengan nada datar. Dengan tenang bertanya kepada Dimas. Seberapa besar pengaruh keluarganya, sehingga berani mengancam seorang perwira tinggi angkatan bersenjata. Dimas mendengarnya semakin menunjukkan kesombongan. Dia mulai menyebutkan serangkaian hubungan bisnis yang mencurigakan. Proyek-proyek pengambilalihan tanah yang gelap. Dan bahkan penghasilan yang tidak dilaporkan secara transparan yang disembunyikan keluarganya dengan uang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya saat ini adalah bukti paling jelas bagi lembaga penegak hukum untuk memproses secara serius semua tindakan salah keluarganya. Kesabaran saya terhadap ocehan-ocehan ini sudah habis. Kesombongan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal dan Dimas adalah bukti paling jelas. Saya tidak mau berdebat lebih jauh dengan pemuda yang kurang pengetahuan itu. Perlahan memasukkan tangan ke saku celana. Saya mengeluarkan ponsel komunikasi keamanan tingkat tinggi. Perangkat ini lebih tebal dan berat daripada ponsel pintar biasa. Tidak ada logo merek. Tidak ada desain yang menarik. Ini adalah alat yang terhubung langsung dengan hotline lembaga keamanan dan markas komando tingkat tinggi. Saya membuka kunci dengan cepat. Serangkaian kode perintah yang sangat rumit. Layar ponsel berkedip dengan cahaya khas. Ponsel baru saja berdering. Suara pertama di ujung sana langsung dijawab oleh seseorang. Suara tegas dan berwibawa perwira jaga terdengar jelas melalui loudspeaker. Saya mempertahankan nada suara yang tenang. Mengeluarkan perintah-perintah tegas yang bersifat menentukan. Saya meminta bagian khusus untuk segera berkoordinasi dengan lembaga investigasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan membekukan seluruh operasi perusahaan properti keluarga Dimas. Saya membaca dengan jelas setiap tanda pelanggaran yang baru saja diakui oleh Dimas dengan sombong. Menghindari kewajiban keuangan skala besar. Aliran dana yang mencurigakan. Pengambilalihan. Tanah yang melanggar peraturan. Dan tindakan menggunakan keunggulan ekonomi untuk mengancam perwira aktif. Saya mengakhiri perintah dengan kalimat singkat yang meminta tindakan segera. Saya menekankan bahwa dalam waktu 10 menit seluruh jaringan keuangan perusahaan ini harus diperiksa secara ketat. Tidak boleh ada dokumen atau individu terkait yang lolos. Mendengar saya memberi perintah melalui telepon, Dimas terus menunjukkan sikap mengejek. Dia menunjuk ke ponsel. Saya tertawa mengejek bahwa barang murahan itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa perusahaannya memiliki fondasi yang sangat kokoh. Mengenal banyak tokoh berpengaruh di kota. Satu panggilan dari saya tidak akan mempengaruhi bisnis ribuan miliar keluarga saya. Ibu Lia juga berdiri di sampingnya. Mengerucutkan bibir bergumam mengatakan bahwa saya adalah orang yang memiliki masalah mental dan berhayal hingga delusional. Namun, ekspresi Bapak Budi saat ini justru sebaliknya ketika melihat ponsel khusus dan mendengar kode otentikasi yang baru saja saya baca. Kedua kakinya tidak lagi kokoh. Dia harus berpegangan erat pada sandaran kursi agar tidak kehilangan keseimbangan. Wajahnya memucat pasi.
Dia menatap Dimas dengan tatapan kasihan yang mendalam dari seseorang yang tahu betul akan ada masalah besar. Dia memahami betul kekuasaan sesungguhnya di balik panggilan telepon itu. Dia tahu bahwa perusahaan keluarga Dimas, aset raksasa yang selalu didambakan istrinya, mulai detik ini telah resmi diselidiki dan risiko kehilangan seluruh posisi ekonomi adalah hal yang tak terhindarkan. Waktu di ruang tamu berlalu dengan lambat. 3 menit kemudian, ketika panggilan telepon saya berakhir, keheningan tiba-tiba pecah oleh dering telepon yang beruntun dari saku celana Dimas. Dia dengan santai memasukkan tangan ke saku, mengeluarkan ponsel pintar terbaru untuk melihatnya. Begitu melihat nama ayahnya di layar, Dimas langsung mendongak menatap saya penuh provokasi. Dia sengaja menyalakan loudspeaker dengan volume paling keras untuk memamerkan perhatian keluarganya. Dengan gembira memanggil ayahnya dengan lantang. Namun, yang menjawab kegembiraannya bukanlah suara berat dan tenang dari direktur perusahaan seperti biasanya. Dari loudspeaker telepon terdengar suara bising yang kacau. Suara mobil dinas. Suara percakapan yang tergesa-gesa. Dan bahkan suara langkah kaki yang bergegas. Suara ayah Dimas serak karena terlalu panik. Dia buru-buru bertanya di mana Dimas berada. Bencana apa yang telah dia sebabkan sehingga lembaga penegak hukum secara serentak memeriksa seluruh sistem keluarga. Ayah Dimas mengeluh. Sangat panik melaporkan situasi melalui telepon. Dia mengatakan seluruh kantor pusat perusahaan telah disegel ketat oleh aparat. Banyak petugas investigasi telah masuk dari berbagai arah, meminta untuk menyegel semua sistem server dan lemari arsip penting. Semua rekening transaksi keluarga dan perusahaan telah dibekukan operasinya karena permintaan mendesak dari lembaga yang berwenang. Dia berbicara dengan putus asa. Pengumuman perintah penahanan telah diterapkan di tempat terhadap semua pimpinan. Seluruh bisnis yang dibangun bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Hanya dalam beberapa menit, suara keluhan ayah tiba-tiba terputus oleh suara tegas petugas penegak hukum yang meminta kerjasama. Setelah itu, terdengar suara putus koneksi dan sinyal tut. Tut. Yang panjang. Di ruang tamu rumah Bapak Budi saat ini hening tanpa suara. Ponsel terlepas dari tangan Dimas. Jatuh ke lantai. Kedua kaki Dimas bergetar hebat. Tidak mampu lagi berdiri tegak. Dia ambruk ke lantai. Wajahnya yang tadinya sombong dan angkuh kini pucat pasi seperti kertas. Tanpa sedikit pun semangat hidup. Kedua matanya terbuka lebar. Mulutnya ternganga berusaha bernapas, tetapi dadanya terasa sesak. Seluruh kepercayaan diri seorang pemuda yang bergantung pada keluarganya telah runtuh sepenuhnya hanya dengan satu panggilan telepon singkat dari orang yang baru saja dia cemooh. Kenyataan mengejutkan yang menimpa Dimas membuatnya benar-benar kehilangan arah. Naluri mencari keamanan mendorong tubuhnya untuk bertindak. Dimas tidak lagi peduli dengan gaya seorang yang berasal dari kalangan atas. Dia menopang tangan di lantai. Buru-buru merangkak maju. Melewati sekitar 3 langkah. Menerjang memeluk kaki saya. Dia membungkukkan badannya terus-menerus ke lantai marmer untuk mengucapkan permintaan maaf dengan panik. Dimas menangis tersedu-sedu memohon kepada saya. Meminta belas kasihan. Memohon agar saya bersikap lunak kepada keluarganya. Berjanji akan menyerahkan semua dokumen aset dan melayani dengan segenap hati untuk menebus kesalahan. Saya, dengan dingin mundur selangkah. Menghindari pelukannya. Saya menatap tajam ke arah orang yang gemetar di lantai. Saya menjelaskan kepadanya bahwa disiplin dan hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditawar atau ditukar. Orang-orang yang menggunakan keuntungan ekonomi yang tidak jujur untuk menindas orang lain, meremehkan peraturan negara, maka menanggung hukuman berat dari hukum untuk waktu yang sangat lama adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Saya memintanya untuk segera pulang dan menunggu panggilan dari aparat penegak hukum untuk pemeriksaan. Dimas gemetar hebat hingga tidak bisa mengendalikan diri. Dia berusaha keras berdiri. Berlari tergesa-gesa keluar dari pintu villa tanpa berani menoleh ke belakang. Menyaksikan seluruh perubahan cepat itu. Pikiran pragmatis dalam benak Ibu Lia akhirnya menghilang sepenuhnya.
melihat kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah dengan sangat tegas. Dia sangat ketakutan. Sikapnya berubah dengan cepat hingga membuat tercengang. Dia buru-buru melangkah ke samping Bapak Budi. Wajahnya penuh penyesalan. Dia tersenyum canggung. Dengan suara gemetar memanggil saya keluarga. Sapaannya sangat merendah. Dia berulang kali meminta maaf. Mengakui dirinya kurang pengetahuan. Buta mata. Tidak mengenali posisi saya yang sebenarnya. Dia berjanji akan sepenuhnya menyetujui hubungan cinta saya dan Rani. Tidak lagi menyebutkan mahar atau syarat materi. Apapun. Perubahan sikap Ibu Lia yang didasarkan pada kepentingan membuat saya merasa tidak nyaman. Saya sama sekali tidak mempedulikan janji-janji itu. Mata saya tidak berhenti padanya sedetik pun. Saya perlahan berbalik menatap Rani. Gadis kecil saya saat ini sedang meringkuk di sudut dinding. Wajahnya pucat karena mengalami terlalu banyak kejutan berturut-turut. Saya mendekatinya. Meraih tangannya yang dingin. Melepaskan wibawa seorang komandan. Saya berbicara. Dengan suara yang paling lembut dan tulus kepadanya. Saya tahu sudah waktunya saya jujur. Menjelaskan semuanya. Membersihkan kesalahpahaman untuk melindungi cinta yang indah yang telah saya bangun dengan susah payah. Setelah Dimas pergi dan Ibu Lia masih bersikap sangat merendah, saya melepaskan tangan Rani sejenak. Saya berbalik. Melangkah dengan tegap kembali ke posisi tengah ruangan. Mata saya tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti saat menatap Rani. Melainkan, ketegasan dan kerapian seorang yang mengemban tanggung jawab besar. Saya menatap lurus ke arah Bapak Budi. Yang masih berdiri dia menunggu instruksi. Ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Suasana di ruangan menjadi hening. Sampai-sampai terdengar jelas setiap napas orang-orang di sekitar. Saya berbicara dengan suara tenang tetapi sangat tegas. Saya menyebutkan jabatannya dengan jelas. Bertanya, Rekan Letnan Kolonel Budi. Apakah rekan menyadari tindakan tidak pantas dalam keluarga rekan? Saya tidak keberatan dia tidak mengenali saya dalam pakaian biasa, karena itu adalah keinginan saya. Yang membuat saya benar-benar tidak senang adalah cara dia membiarkan pikiran materialistis yang menilai orang dari penampilan ada di dalam rumahnya sendiri. Saya menekankan bahwa seorang manajer yang mengemban tanggung jawab menjaga kedamaian. Pertama-tama harus menjaga disiplin keluarga. Mempertahankan nilai-nilai moral inti. Teguran saya semakin keras. Saya menatap ke arah Ibu Lia yang meringkuk ketakutan. Dengan jujur mengkritik kelonggaran Bapak Budi terhadap keluarganya. Saya bertanya, bagaimana rekan bisa menyelesaikan pekerjaan umum dengan baik jika bahkan prinsip-prinsip dasar perilaku dalam keluarga rekan sendiri tidak bisa dikendalikan sehingga anggota keluarga menggunakan keuntungan materi untuk merendahkan kehormatan dan martabat orang lain. Saya mengingatkannya bahwa karier tidak hanya diukur dengan jabatan, tetapi juga tercermin melalui integritas moral dalam kehidupan sehari-hari. Mentolerir pandangan yang menyimpang. Memaksa anak-anak untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki dasar moral yang baik adalah kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Mendengar analisis saya yang masuk akal dan menyentuh hati, Bapak Budi sangat malu. Dia melangkah maju satu langkah. Menunduk mengakui kesalahannya dengan sangat tulus. Bapak Budi menjawab dengan jelas. Suara berat dan sedih. Saya menerima semua tanggung jawab atas kelalaian ini. Dia mengakui bahwa dia terlalu fokus pada pekerjaan profesional sehingga mengabaikan pembangunan kehidupan keluarga. Membiarkan nilai-nilai materi mengaburkan perasaan. Hampir saja mendorong putri kandungnya ke pilihan yang salah. Dia berjanji di hadapan saya akan serius meninjau kembali masalah ini. Dengan tegas memperbaiki pandangan menyimpang istrinya dan siap menerima semua penilaian dari atasan. Saya melihat bawahan saya yang dengan tulus menerima masukan. Ketegasan saya pun berangsur-angsur mereda. Saya memahami bahwa Bapak Budi pada dasarnya adalah orang yang cakap. Hanya karena belum seimbang antara pekerjaan dan keluarga, sehingga menyebabkan masalah ini. Saya maju selangkah. Mengangguk mengakui sikap Bapak Budi. Saya menyuruhnya untuk menjaga sikap berwibawa seorang prajurit.
Tidak perlu terlalu tegang. Saya memintanya besok untuk melaporkan kembali seluruh kejadian malam ini kepada departemen terkait. Dan pada saat yang sama harus sendiri menyelesaikan masalah dengan keluarga Dimas. Sama sekali tidak boleh membiarkan masalah pribadi mempengaruhi citra umum. Bapak Budi berdiri tegak menjawab. Dengan tatapan pengertian. Saya berbalik, menggenggam tangan Rani dan menyatakan, kami akan berjalan-jalan. Lalu bersama-sama meninggalkan villa. Kami meninggalkan area rumah Rani ketika malam telah lama tiba. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup di sepanjang jalan yang teduh. Saya menuntun Rani berjalan di sepanjang taman kecil yang tenang di dekatnya. Angin malam berhembus lembut menerbangkan helai-helai rambutnya. Sepanjang perjalanan, Rani tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangannya yang kecil berada dengan tenang dalam genggaman saya. Tetapi saya bisa merasakan kebingungan masih ada. Keheningannya membuat saya merasa bersalah. Saya tahu kejadian beruntun yang baru saja terjadi dalam waktu singkat terlalu mengejutkan bagi seorang guru taman kanak-kanak yang biasanya memiliki kehidupan yang sangat damai. Ketika kami sampai di bangku kayu di bawah pohon tua di tepi danau, saya menarik Rani untuk duduk. Saya berbalik, mengangkat kedua tangannya yang dingin, menempelkannya ke pipi saya untuk menyalurkan kehangatan, menatap dalam-dalam ke mata beningnya yang berkaca-kaca. Saya berbicara dengan suara yang paling hangat dan tulus dari sebelumnya. Saya memanggil namanya dengan sangat lembut. Maafkan saya karena telah menyembunyikan identitas asli saya selama ini. Saya mulai menceritakan kepadanya tentang pekerjaan saya, tentang kesulitan dan perjuangan di garis depan, tentang keputusan-keputusan strategis dan tentang tanggung jawab yang sangat besar yang saya emban di usia 35 tahun. Saya menjelaskan secara rinci mengapa saya memilih untuk mengenakan kedok seorang pegawai biasa dengan penghasilan sederhana. Saya mengatakan kepada Rani bahwa saya sudah terlalu terbiasa dengan perhatian, senyum basa-basi, dan perhitungan keuntungan dari orang-orang di sekitar ketika mereka mengetahui posisi pekerjaan saya. Saya merindukan kesederhanaan, cinta yang tulus yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun. Dan justru saat saya mencari kesederhanaan itu, dia muncul dan memberikan saya perasaan damai yang sesungguhnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya menyembunyikannya bukan karena kurang percaya, tetapi karena saya ingin mempertahankan kealamian. Takut jabatan itu akan menciptakan jarak tak terlihat, memisahkan perasaan baik yang dia berikan kepada seorang bernama Bayu yang sederhana. Mendengar pengakuan dari lubuk hati saya, air mata Rani yang tertahan akhirnya tumpah. Dia menarik tangannya, melingkarkan lengannya memeluk leher saya, membenamkan wajahnya di bahu saya sambil menangis. Rani menggunakan tangannya yang kecil menepuk lembut punggung saya. Beberapa kali dengan nada bercampur jengkel dan lega. Dia mengatakan saya adalah orang yang tidak peduli. Orang yang sangat pandai menyembunyikan. Dia mengatakan dia sangat khawatir. Takut ibunya dan Dimas akan menggunakan koneksi untuk mempersulit saya. Mengusir saya untuk tinggal di tempat lain. Dia menegaskan dia tidak peduli dengan posisi atau jabatan tinggi rendah. Dia juga tidak peduli dengan kondisi materi yang terlalu besar. Dia hanya menghargai pemuda yang selalu berbagi makanan sederhana dengannya dan tersenyum lembut padanya setiap sore sepulang kerja. Ketulusan dan kemurahan hati Rani membuat semua kekhawatiran dalam diri saya benar-benar hilang. Saya memeluknya, menepuk-nepuknya untuk menenangkannya. Saya berjanji kepadanya dengan segala ketulusan saya bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi rahasia di antara kita berdua. Saya menegaskan akan menggunakan kemampuan saya untuk memberikan dia kehidupan yang damai. Sama sekali tidak akan membiarkan siapapun berdampak negatif pada kebahagiaannya. Di bawah cahaya remang-remang malam kota, kami saling bertukar pandang penuh pengertian. Menandai penguatan lebih lanjut dari cinta tulus kami berdua. Ketenangan hari-hari libur yang singkat akhirnya harus menyerah pada pekerjaan rutin yang penting. 4 hari setelah malam pertemuan di rumah Bapak Budi, saya menerima informasi mendesak dari markas komando. Pagi-pagi sekali,
Situasi pekerjaan memiliki tuntutan baru yang sangat mendesak. Memerlukan pelaksanaan segera. Sebuah latihan berskala terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Atasan meminta saya untuk segera kembali ke unit untuk langsung mengambil alih komando seluruh pasukan yang terlibat dalam misi tersebut. Tanpa penundaan, saya memutuskan untuk mengakhiri cuti lebih awal dari yang dijadwalkan. Pagi itu, saya membereskan barang-barang di kamar kos kecil di Jakarta Timur. Rani berdiri bersandar di pintu menatap saya. Matanya menunjukkan kesedihan. Tetapi sama sekali tidak ada halangan. Dia memahami pekerjaan saya. Tidak hanya milik pribadi, tetapi juga tanggung jawab terhadap kolektif dan organisasi. Saya perlahan membuka tas perjalanan besar yang sudah usang. Dengan hati-hati mengambil seragam prajurit yang sudah disiapkan rapi. Rasa akrab dari kain tebal yang menyentuh kulit segera membangkitkan semangat tanggung jawab dalam diri saya. Saya mengenakan kemeja berwarna hijau lumut. Mengancingkan setiap kancing baju. Merapikan lipatan di bahu. Saya dengan hati-hati memasang sepasang lencana korps berwarna merah terang di kerah baju. Menyematkan lencana penghargaan berkilauan di dada kiri. Akhirnya saya mengambil sepasang pangkat berwarna emas dan memasangnya rapi di kedua bahu baju. Simbol bintang emas berujung 5 yang menonjol di latar pangkat letnan kolonel bergaris merah cerah menunjukkan peran manajemen tingkat tinggi. Citra pegawai kantor yang rendah hati dan sederhana segera digantikan oleh penampilan seorang pemimpin militer. Berdiri di depan cermin saat ini adalah seorang komandan yang berwibawa. Mata tegas. Postur kokoh. Seperti benteng yang sangat kuat. Saya melangkah mendekati Rani. Menggenggam tangannya. Saya berpesan kepadanya untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak perlu khawatir tentang saya. Ketika tugas selesai, saya akan memberinya kejutan besar. Rani tersenyum mengangguk. Dengan tangannya sendiri merapikan kerah baju saya. Dia mengucapkan selamat jalan dan semoga berhasil dalam menjalankan tugas. Saya berbalik dan berjalan menuruni halaman apartemen, di mana sebuah mobil dinas beserta rekan-rekan pendukung sudah menunggu. Melihat saya muncul dalam seragam perwira tinggi, Ketua RT dan pemilik rumah sangat terkejut dan menatap takjub. Saya hanya tersenyum menyapa mereka lalu masuk ke mobil. Suara mesin meraung, memecah keheningan, membawa saya kembali ke rutinitas pekerjaan yang familiar. Ketika mobil memasuki gerbang utama markas, rekan-rekan penjaga gerbang berdiri tegak melakukan hormat sesuai peraturan. Suasana disiplin menyelimuti setiap area. Saya melangkah cepat ke ruang rapat utama, di mana para perwira penanggung jawab departemen, termasuk Letnan Kolonel Budi, telah hadir sepenuhnya. Mata saya mengamati seluruh ruangan. Konsentrasi dan disiplin membuat semua orang menjaga sikap yang sangat serius. Saya mulai membagi tugas. Dengan lantang menyatakan, dimulai rapat implementasi rencana latihan. Pekerjaan sebenarnya seorang manajer pada saat ini baru resmi beroperasi dengan kapasitas tertinggi. Selama 20 hari berturut-turut, saya fokus tinggi bersama pasukan di medan latihan. Rencana taktis terus diperbarui. Suara mesin simulasi menggema di seluruh area. Dan perintah pengerahan pasukan terus-menerus dikeluarkan. Dengan pengalaman dan ketajaman saya telah mengelola seluruh proses dan berhasil menyelesaikan uji kompetensi berskala besar. Menerima penilaian yang sangat positif dari atasan. Ketika sinyal akhir tugas berbunyi, saya berdiri di posisi pengamatan tertinggi, memandang seluruh area latihan seluas ratusan hektar. Dalam hati diam-diam menyusun rencana yang sangat istimewa untuk kisah cinta saya. Sore itu, Rani sedang merapikan alat-alat pelajaran di taman kanak-kanak ketika sebuah mobil militer jeep berhenti di depan gerbang. Seorang perwira muda turun dari mobil. Langsung masuk ke sekolah dengan sikap yang sangat sopan. Dia membungkuk memberi hormat kepada Rani. Menyampaikan undangan dari komandan. Mengundang Rani untuk menghadiri upacara penutupan latihan. Rani bingung. Belum sempat memahami apa yang terjadi. Dia sudah diundang masuk ke mobil dengan sangat hati-hati.
Mobil bergerak dengan mulus meninggalkan hiruk-pikuk kota. Langsung menuju pangkalan militer yang terletak di pinggir kota. Ketika Rani turun dari mobil, matahari terbenam menyebar indah. Pemandangan yang terhampar di hadapannya membuat gadis kecil itu sangat terkejut hingga terdiam di tempat. Berbeda dengan kesibukan hari latihan biasa. Saat ini, seluruh lapangan besar, unit telah diatur ulang dengan sangat hikmat. Pasukan berbaris rapi dan teratur, membentuk barisan persegi panjang yang membentang sejauh mata memandang. Di atas langit, kembang api yang indah ditembakkan, menerangi sudut lapangan, menyatu dengan barisan kehormatan yang megah, menciptakan suasana yang sangat sakral dan membanggakan. Dari tengah panggung komando, saya perlahan melangkah turun. Hari ini saya mengenakan seragam upacara berwarna putih bersih. Di bahu saya tersemat pangkat tinggi yang berkilauan keemasan. Setiap langkah saya sangat mantap. Ketika saya melewati barisan pasukan, semua orang serentak melakukan hormat sesuai peraturan. Langkah kaki yang teratur menggema di seluruh tempat latihan. Saya berjalan mendekati Rani, yang matanya berkaca-kaca karena terlalu terharu. Saya tersenyum lembut. Perlahan berlutut dengan satu lutut di tanah. Saya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku baju. Membukanya. Memperlihatkan cincin berkilauan. Di tengah-tengah area yang luas. Di hadapan rekan-rekan dan sahabat. Saya dengan lantang mengucapkan lamaran. Saya memohon padanya. Izinkan saya untuk menemani Anda sepanjang hidup untuk membangun kebahagiaan yang langgeng bagi kami. Rani terharu meneteskan air mata. Mengangguk setuju dengan penuh kebahagiaan. Ketika saya baru saja mengenakan cincin di jarinya, suasana di sekitar dipenuhi tepuk tangan meriah yang menyampaikan ucapan selamat terbaik untuk kami. Tak lama setelah lamaran yang penuh kesan itu, upacara pernikahan kami secara resmi diselenggarakan. Acara ini tidak diadakan di restoran mewah di pusat kota, melainkan di aula besar kantor tempat saya bekerja. Mencerminkan kesan hikmat dan disiplin dari lingkungan militer. Seluruh area didekorasi mewah dengan banyak mawar merah muda yang dipadukan dengan pita sutra merah tua yang menghiasi sepanjang jalan setapak. Tim kesenian unit dengan kostum rapi berdiri di kedua sisi, memainkan lagu-lagu merdu yang diselingi melodi kebanggaan. Hari ini, Bapak Budi adalah orang yang paling bahagia. Dia mengenakan seragam perwira tinggi yang rapi. Wajahnya dipenuhi senyum. Dengan tenang menyambut tamu-tamu terhormat dari unit-unit lain dan lembaga-lembaga organisasi. Keberhasilan penyelenggaraan acara bahagia ini untuk anak-anaknya membuat reputasi dan citranya dalam kesatuan menjadi lebih erat dari sebelumnya. Sedangkan Ibu Lia, kebiasaan materialistisnya telah sepenuhnya berubah. Hari ini dia mengenakan kebaya tradisional yang sangat elegan. Bersikap santun dan sopan kepada semua orang. Meskipun dalam hatinya dia sangat bangga dengan menantu laki-lakinya saat ini, tetapi dia sudah tahu bagaimana bersikap bijaksana. Selalu mendampingi suaminya. Tidak lagi menunjukkan perilaku yang kurang peka seperti sebelumnya. Di luar gerbang aula, kendaraan diatur rapi. Para pemimpin, rekan-rekan terdekat, semuanya datang secara pribadi untuk mengucapkan selamat. Di antara orang-orang yang peduli, mungkin banyak yang telah mendengar tentang kemerosotan cepat bisnis keluarga Dimas karena pelanggaran dalam bisnis. Mereka melihat peristiwa itu dan memahami bahwa nilai-nilai berkelanjutan tidak terletak pada aset-aset yang tidak jelas atau sikap sombong, melainkan pada kepatuhan terhadap hukum, keberanian, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketika musik yang menandai dimulainya upacara berbunyi, pintu aula terbuka lebar. Rani muncul berseri-seri dalam gaun pengantin putih bersih. Menggandeng tangan ayahnya berjalan menuju panggung utama. Saya berdiri di posisi tengah, mengenakan seragam upacara yang berwibawa. Mata saya dipenuhi cinta kasih menatap ke arahnya. Bapak Budi menyerahkan tangan kecil putrinya kepada saya. Dengan mata berkaca-kaca berpesan kepada saya, hargai dan rawat dia dengan baik. Saya menggenggam erat tangan Rani. Tersenyum mengangguk dengan tegas.
Di hadapan orang-orang terkasih dan rekan-rekan, kami mengucapkan janji sehidup semati. Kisah cinta yang bermula dari keinginan untuk mencari kesederhanaan, melampaui penilaian berdasarkan materi, akhirnya berbuah menjadi keluarga yang bahagia. Saya selalu meyakini bahwa ketenaran atau jabatan pada akhirnya hanyalah pencapaian karier. Hanya cinta tulus dan kedamaian di sisi orang terkasihlah yang merupakan tumpuan paling kokoh bagi seseorang untuk terus mengabdi dan menjalani hidup yang bermakna. Kisah tentang komandan muda ini berakhir dengan akhir yang sangat memuaskan. Tetapi mungkin gemanya masih sangat melekat di hati kita masing-masing. Para penonton yang terhormat, mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah terletak pada penampilan luar yang gemerlap atau aset besar yang dipamerkan. Hidup selalu menyimpan kejutan. Dan kadang-kadang orang yang berpakaian sederhana, bersikap paling rendah hati, justru adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualitas luar biasa. Pelajaran paling mendalam yang dapat kita ambil adalah tentang cara berinteraksi dengan sesama. Jangan pernah terburu-buru menilai seseorang hanya dari latar belakang atau tingkat penghasilannya. Karena kesombongan dan kebiasaan mengukur karakter dengan materi pasti akan suatu hari membawa konsekuensi yang disesali seperti yang harus ditanggung oleh ibu dan anak dari keluarga kaya raya itu. Sebaliknya, cinta yang tulus yang berasal dari hati yang baik, tanpa perhitungan seperti guru muda itu akan selalu dibalas dengan setimpal. Orang hidup bersama. Yang terpenting tetaplah cinta dan saling menghormati. Hiduplah dengan hati yang tulus. Perlakukan semua orang dengan ketulusan dari lubuk hati. Karena pada akhirnya, uang dan ketenaran hanyalah persinggahan sementara dalam hidup. Hanya karakter yang baik dan ketulusanlah yang merupakan harta paling berharga yang menemani kita hingga akhir perjalanan. Membawa kebahagiaan yang damai, kokoh, dan lengkap. Ingatlah bahwa kerendahan hati adalah jubah paling mewah yang harus dikenakan setiap orang dalam perjalanan menjadi manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang penuh emosi ini dan semoga Anda memiliki hari yang benar-benar bermakna di samping orang-orang terkasih dalam hidup Anda.